Kisruh konflik dengan mantan suami juga tengah terjadi pada Tsania Marwah. Alih-alih berniat untuk bertemu dengan anak-anaknya, Tsania justru terlibat pertengkaran dengan mantan suaminya Atta Laryksha. Tak hanya itu, Tsania juga mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan perlakuan kasar oleh Atta Laryksha dan kedua saudaranya. Atas kejadian itu, Tsania pun melaporkan Atta Laryksha dan kedua saudaranya atas dugaan tindak kekerasan. Ini dia. Perselisihan antara mantan suami istri Tsania Marwah dan Atta Laryksha kian memanas. Berawal dari kedatangan Marwah ke rumah Atta Laryksha di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat untuk menemui buah hati mereka yang sudah 2 tahun tidak bertemu Marwah. Namun pertemuan melepas rindu antara anak dan ibu itu justru berujung cekcok. Tidak hanya adu mulut, Marwah juga diduga mendapat perlakuan tidak menyenangkan hingga tindak kekerasan yang dilakukan oleh pria yang kerap disapa Arik beserta kedua saudara Arik. Dari kejadian itu, ibu 2 anak ini pun langsung melaporkan perlakuan tidak menyenangkan Arik dan kedua saudara kandungnya itu ke pihak berwajib. Tangan saya, ya ini hasil foto saya pribadi dan saya juga sudah melakukan visum. Itu saya langsung memutuskan untuk membuat laporan dan akhirnya laporan saya diterima di Polres Bogor pada hari Minggu 17 Maret dan kena pasalnya 2, penganiayaan dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Kalau masalah laporan silakan melapor untuk apapun yang terjadi sama dirinya ataupun juga orang lainnya laporan. Ya memang sebagai ya kalau kepolisian itu kan memang sumpah mereka juga harus melayani ya. Kita harus menghormati juga tugas dari kepolisian, silakan. Meskipun sudah dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan tindak kekerasan, tidak tampak gurat kecemasan di wajah Arik. Justru ia terlihat santai. Ya, dugaan adanya kontak fisik itu bermula dari kedua saudara Arik yang curiga jika Marwah membawa alat perekam yang di dalam tasnya. Alhasil, Arik dan saudara kandungnya itu menggeledah tas milik Marwah. Dari kejadian itu, Arik menduga jika peristiwa tersebut memang sengaja dibuat Marwah untuk mendulang simpati publik jelang persidangan nanti. Pemunculan dia kemarin hari Sabtu pukul 17 sekian-sekian adalah dia menurut saya itu lagi dan lagi mencari simpati publik, opini publik demi kepentingan dia untuk mencari simpati mungkin untuk menghadapi sidang mediasi tanggal 27 besok. Menurut saya apa yang dia lakukan kemarin itu hari Sabtu, saya menjadi patut menduga bahwa memang sengaja ingin melakukan yang namanya kejahatan situasional yang direncanakan. Pasti bawa rekaman, Pak. Akhirnya saya digeledah. Saya ditarik tangan saya ditarik, tas saya berusaha ditarik-tarik sampai akhirnya tas saya terputus. Saya udah astagfirullahaladzim, siapa yang bawa rekaman? Gak ada, udah sini balikin itu tas saya. Akhirnya terjadilah itu rebut-rebutan tas, badan saya dipegangin sama Bapak Doni dan juga Bapak Attila. Silakan dia bilang penganiayaan itu bahasa yang bisa berbalik kepada dirinya kalau itu tidak terbukti. Intinya saya dengan kedua saudara saya, abang saya Doni dan Attila, kita tidak ada yang bersentuhan fisik sama dia. Tidak ada penggeledahan. Yang saya lihat hanya sosok wanita yang melanggar adab sopan santun, etika sopan santun terhadap laki-laki yang sudah tidak ada hubungan apa-apa. Kalau di Islamnya bukan muhrimnya, yang saya sudah perintahkan dia untuk duduk tapi tidak mau duduk di tempat yang sudah saya sediakan, dia malah melabrak masuk. Arik membantah jika dirinya melakukan penggeledahan serta melakukan tindak kekerasan terhadap Marwah. Justru Arik menilai jika Marwahlah yang mencari gara-gara lantaran sudah melanggar aturan dan tidak punya etika bertamu. Saya izinkan sempat main di depan, ya sempat main hingga yang bisa saya ceritakan di sini nggak bisa lebih banyak. Itu adalah sampai dia nyelonong masuk
tanpa mengindahkan instruksi dari saya. Jadi dia tidak bisa menerima instruksi saya, jadi saya menilai ya, dia ingin menjalankan mau-maunya di hadapan saya, di hadapan tamu-tamu saya, dia menunjukkan ya maunya dia deh, seperti itu. Saat bertemu dan bermain dengan anak, Marwah tak punya keluasan untuk melepas dahaga kerinduan terhadap anaknya. Yang ada, Arik terkesan tidak rela dan selalu mengucap sindiran kepadanya saat Marwah bermain dengan anaknya. Pas saya lagi buka-buka kado, ini Bapak Atalarisya terus mengeluarkan sindiran-sindiran yang sangat menyakitkan hati saya. Dan saya bilang, tolong jangan ganggu momen saya. Saya 2 tahun gak bisa ketemu sama anak. Please, kasih saya waktu sebentar aja. Terus dia bilang lagi, kamu udah buka murim saya. Ini hak saya, ini bukan rumah kamu. Saya perlu apa untuk sama dia nyindir-nyindir? Tidak ada bahasa sindiran di sini, semua bahasa kenyataan. 5 tahun saya sama dia itu indah. Tapi dari 5 tahun, 4 tahun lebih ya, masuk tahun ke-5 maksud saya itu indah memang. Ya. Selebihnya itu nggak ada bahasa sindiran, semua kenyataan. Saya nggak punya bahasa lain buat apa disindir. Yang jelas Arik semakin mantap untuk tidak memberikan hak asuh kedua anaknya kepada Marwah lantaran ia melihat tidak ada perubahan dalam diri Marwah. Mah, anak-anak mama ini tidak bisa menghargai Marwah sebagai seorang ibu. Itu kata-kata saya terakhir dan di situ mama mertua saya nggak bisa ngomong apa-apa. Katanya perempuan yang ingin mengasuh anak-anaknya tapi tidak menunjukkan emosi dia sebagai seorang ibu sama sekali tidak pantas. Dia benar-benar depan anak-anaknya, depan orang banyak, depan tamu saya tidak bisa menjaga sikap dan emosi. Sangat mengagetkan.